teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sistem pembelajaran. Sebetulnya apa sih yang dimaksud perencanaan sistem pembelajaran? Mari simak videonya. Perencanaan sistem pembelajaran adalah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menjalankan pembelajaran. Pengembangan sistem pengajaran melalui proses yang sistematik. Selanjutnya diimplementasikan pada pengajaran tersebut. Nah, contohnya itu pada kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang kita kerjakan pada era sekarang. Pengertian kurikulum tersebut, kurikulum adalah perangkat, rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan penyelenggaraan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kurikulum juga mengalami beberapa perubahan model-model dalam kurikulum. Ada 3 perubahan model kurikulum yang pernah kita rasakan. Yang pertama itu ada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini perubahan pada tahun 1945 sampai 1966. Kemudian perubahan dalam masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini perubahan pada tahun 1966 sampai 1998. Kemudian, masa reformasi. Masa reformasi ini dari tahun 1966 sampai sekarang. Nah, sekarang model kurikulum yang sedang kita pakai itu yang terbaru adalah sistem kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mempunyai pembelajaran infrakurikuler yang beragam, di mana cara belajar siswa itu sesuai dengan minat bakat anak tersebut, agar karena setiap anak itu mempunyai minat dan bakat yang masing-masing. Dalam kurikulum Merdeka ini, anak dibebaskan untuk menggunakan metode yang sesuai dengan minat bakat mereka sendiri agar tercapainya kompetensi yang mereka hadapi. Dalam kurikulum Merdeka, guru dibebaskan atau dileluasakan untuk memilih perangkat ajar untuk kedepannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa tersebut. Untuk saat ini, kurikulum Merdeka sudah diterapkan untuk semua jenjang sekolah di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Tapi bagaimana sih kalau misalnya ada salah satu sekolah yang belum bisa menerapkan sistem kurikulum Merdeka ini? Nah, jika ada, tidak apa-apa untuk sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat sampai sekolah tersebut siap menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya, apa saja sih pengajaran yang harus ada dalam kurikulum Merdeka? Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, setiap guru harus mempunyai prinsip-prinsip. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip itu? Nah, yang pertama itu adalah tingkat pencapaian peningkatan. Contohnya itu, ketika anak ini ada di kelas 1, nah di kelas 1 ini dia sudah bisa membaca kata per kata. Nah, anak ini harus mempunyai peningkatan, di mana di kelas 2 dia harus bisa membaca dengan lancar kalimat per kalimat. Yang kedua adalah pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya, ketika anak ini di kelas 1, dia harus sudah bisa membaca. Kemudian, untuk di kelas 2, untuk meningkatkan kompetensinya, dia harus bisa menghitung. Yang ketiga adalah pembelajaran sesuai konteks. Di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah pembelajaran untuk masa depan. Selain dari prinsip pembelajaran, ada juga yang disebut prinsip asesmen atau penilaian atau evaluasi. Yang pertama itu ada memandu untuk menentukan strategi pembelajaran. Kira-kira dalam kurikulum Merdeka ini, strategi pembelajaran cocok untuk anak tersebut itu apa ya? Yang kedua itu ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu ada bersifat adil, proporsional, valid, dan variabel. Dan yang terakhir ada sebagai laporan kemajuan pembelajaran. Nah, selain dari prinsip asesmen tersebut, ada juga yang disebut perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini yang pertama ada memahami capaian pembelajaran. Nah, sebelum guru ini memberikan materi di kelas, dia harus memahami capaian pembelajaran yang akan dia sampaikan ke anak-anak tersebut. Yang kedua itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan pengajaran.
Dan yang terakhir ada merancang pembelajaran. Nah, setelah tahap keempat ini, barulah guru itu bisa memasuki kelas untuk memberikan materi kepada anak-anak tersebut sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita pakai saat ini. Kemudian ada yang disebut model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu apa sih? Nah, model pembelajaran itu adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, itu disebutnya model pembelajaran. Model pembelajaran itu jadi sebelum, sedang, dan sesudahnya. Kemudian, ada juga yang disebut pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran di sini yaitu sudut pandang. Sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran tersebut. Kemudian ada lagi yang disebut model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah cara yang dilakukan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, menggunakan metode ceramah. Nah, menggunakan metode ceramah berarti guru ini menjelaskan materi kepada siswa tersebut. Nah, yang terakhir ada yang namanya teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara guru untuk mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Contohnya itu adalah teknik diskusi. Nah, teknik diskusi itu misalnya seperti ini. Metode pembelajarannya itu ceramah, berarti gurunya itu menerangkan materi kepada anak. Kemudian tekniknya secara spesifiknya setelah guru menerangkan, murid ini berkelompok untuk mendiskusikan satu materi tersebut dengan cara yang berbeda-beda, tetapi berkelompok untuk mencapai materi tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit materi atau yang saya paparkan tentang sistem perencanaan pembelajaran. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napapangiti mo ang aking puso.